Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membahas tentang hadis nabawi. Ya, hadis nabawi. Al-hadithun nabawi asy-syarif huwa kullu syai'in warada 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah al-A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu tanqasimul ahaditsun nabawiyyah syarifah ila wa tahtawi sunnah nabawiyyah ila al-umur at-taliyah as-sunnah al-qawliyah as-sunnah al-fi'liyah at-taqrir wa at-taqrir yani iqrar fi'l ra'ahu sallallahu alaihi wasallam atau sami'a anhu. Jadi hadis itu adalah perkataan yang diketahui dari atau disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga perbuatannya, takrirnya, yaitu keputusannya, penetapannya, baik itu berupa perbuatan ataupun beliau ada yang melihat beliau, yaitu para sahabat, atau mendengar dari beliau. Baik itu as-sifatul khulqiyah, yaitu sifat-sifat akhlak beliau, sifatul khuluqiyah as-sirah an-nabawiyah asy-syarifah sawa'an qabla al-bi'tsah am ba'daha, baik itu sebelum beliau jadi nabi maupun setelah beliau jadi nabi, itu masih termasuk hadis beliau. Kalau hadis beliau sebelum jadi rasul itu masuknya bab sejarah, ya, bab sejarah sebelum beliau jadi utusan Allah. Kemudian wa ya'taqad qism kabir min ahli sunnah wal jamaah anna sunnah nabawiyyah hiya al-masdar ats-tsani min masadir at-tashri' fi ad-din fi ad-diyana al-islamiyah ba'da kitabillah kama ya'udunaha aidan tsani al-wahyain. Jadi ahli sunnah wal jamaah kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa sumber kedua setelah Al-Quran adalah hadis Nabi, yaitu sunnah Nabi, ya, dan termasuk wahyu, tapi wahyu yang selain Al-Quran, ya. Jadi wahyu yang kedua. Kama ta'tabar hadzal fi'ah anna sunnah hiya mabniyah wa muwaddaha lama jaa fi kitabillah. Jadi sunnah ini pasti sesuai dengan Al-Quran, ya, pasti sesuai. لأجل هذا فقد تم الاعتناء بالسنة النبوية أي ما اعتناء من قبل العلماء المسلمين. Jadi hadis-hadis ini banyak sekali dirawat dan dikembangkan oleh para ulama, yaitu dihafal, ditulis, diriwayatkan seperti itu. Ala ikhtilafil usur, ya, ini dari satu era ke era yang berikutnya. Jadi akan saya persingkat, ya. Kemudian di sini juga min abraz al-ulum allati wada'at al-inayah bi'ilm al-hadith ma yu'raf bi'ilm mustalah al-hadith, dan dari sekian ilmu-ilmu yang diletakkan atau didirikan yaitu ilmu mustalah hadith. Jadi ilmu mustalah hadith itu tentang hadis-hadis itu apa, ini sahih, ini dhaif, takhrij perawinya, ilmu rijal, ya. Di sini juga disebut sebagai ilmu riwayah, ilmu periwayat, ya, ilmu riwayat-riwayat. Haitsu yahtam hadzal ilm bil qawaid allati yakhda' laha al-matan was-sanad li kulli haditsin nabawiyyin syarif. Jadi setiap hadis itu pasti ada matan dan sanadnya. Jadi harus ikut dua kaidah ini. Mimma yuaddi ila qubul al-hadits au raddihi. Jadi hadis itu diterima atau tidak itu sesuai dengan matan dan sanadnya. Ya, haitsu yatim tasnif al-hadits ila sahih wal hasan wal dhaif. Wa ma ila dzalika min tasnifat. Yaitu hadis itu ada yang diberi statusnya sahih,
ada yang diberi statusnya hasan, ada yang diberi statusnya dhaif, dan selainnya dari tingkatan-tingkatan hadis tersebut. Sanad al-hadis huwa ma yusil ilal matan. Jadi sanad itu jalur ya. Jalurnya matan. Amal matan hal hadis fahuwa nasul hadis. Matan itu kandungan atau tulisan dalam hadis tersebut. Matan itu terletak sebagai syarat kedua setelah syarat sanad ya. Minal aqwal wa taqarir, termasuk dari perkataan dan ketetapan ya. Nah, kemudian di sini wa min huna kana lizaman ala ulama at-ta'akkud min al-mutun. Jadi para ulama itu diwajibkan untuk mengkonfirmasi ta'akkud ya minal mutun, matan-matan hadis an tariqat ta'akkud min as-sanad. Pertama yang harus dikonfirmasi adalah sanadnya ya. Yang harus dikonfirmasi dulu adalah sanadnya ya. Fas-sanadu al-matan muttasilan la yanfasilan ya. An ba'dihim al-ba'd. Sanad dan matan itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya. Wa ayyu matanin bila sanad yashukku fi amrih. Litta'akud min as-sanad kana hunaka ilm qa'im bidhatih. Litta'akud min ar-rijal alladhina yarawnahu al-hadith. Wa ta'akud min ahliyatihim lidhalik. Wa adalatihim. Jadi sebelum untuk memeriksa sanad dan matan ini harus ada ilmu rijal ya. Untuk mengetahui orang-orang perawi hadis tersebut ya. Apakah kondisi orang itu ya, dan apakah dia memang cocok sebagai perawi hadis atau orang itu pendusta atau gimana. Wa summiya hadzal ilm bi ilm al-jarh wa ta'dil. Jadi ilmu ini disebut jarah dan ta'dil ya. Wa yusannaf ulama al-hadis ila tasanif minha al-muhaddits wa huwa alladhi ya'mal bihadha al-ilm. Al-muhaddits, ahli hadis, disebut ahli hadis yaitu orang-orang yang sibuk dengan ilmu hadis. Ala minhu rutbah, yang lebih tinggi dari itu yaitu al-hafidh ya. Al-hafidh yaitu orang yang menghafal 100.000 hadis ya, sanad dan matan, secara sanad dan matan. Amal hakim fahuwa min alama jami' al-hadis illa qalilan minha. Al-hakim disebut al-hakim jika dia meriwayatkan banyak hadis kecuali sedikit yang dia tidak tahu. Wa hunaka akhiran hunaka amirul mu'minin fil hadis. Julukan amirul mu'minin hakim ad-daulah as-siyasiyah wa huwa a'la rutbah min rutub ulama al-hadis. Wa luqiba bihadha al-laqab thalatha hum al-Bukhari wa Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bah bin al-Hajjaj. Jadi tingkatan tertinggi yaitu Amirul Mukminin dalam ilmu hadis yaitu Imam Bukhari, Sufyan ats-Tsauri dan Syu'bah bin al-Hajjaj. Ini mereka adalah Amirul Mukminin perawi hadis, yaitu guru tertinggi dalam periwayatan hadis ya. Insyaallah akan saya bahas di video berikutnya bagaimana pengaruh ilmu hadis ini menyebabkan banyak sekali beberapa masalah sampai sekarang. Maksudnya bukan ilmunya, tapi perawi-perawinya itu. Perawi-perawinya itu ada yang memang bermasalah ya, sehingga membuat banyak mudarat dalam beberapa kaidah penting, yaitu akidah dan sirah nabawi. Sekian. Wassalamualaikum.